Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang zat aditif. Tahukah kalian, permen dan makanan ringan yang sering kalian makan terdapat zat yang ditambahkan ke dalam makanan tersebut? Apa yang dimaksud zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Lalu, untuk apa fungsinya? Zat aditif berfungsi sebagai pewarna, penyedap rasa dan aroma, pemanis, pengawet, pengasam, antioksidan, pengembang adonan, dan zat pengikat logam. Ada beberapa tujuan pemberian zat aditif pada makanan. Yang pertama, untuk mempertahankan nilai gizi makanan. Yang kedua, agar makanan lebih menarik. Yang ketiga, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. Yang kelima, agar makanan lebih tahan lama ketika disimpan. Ada beberapa macam zat aditif yang terdapat dalam makanan, antara lain pewarna, pemanis, pengawet, penyedap makanan, pengemulsi, dan pengental. Yang pertama, pewarna. Pewarna merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman agar lebih menarik. Pewarna dibagi menjadi pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami adalah pewarna yang dapat diperoleh dari alam, misalnya tumbuhan dan hewan. Contoh pewarna alami yaitu yang pertama daun pandan, dapat memberikan warna hijau pada makanan. Yang kedua stroberi, dapat memberikan warna merah pada makanan. Yang ketiga anggur, dapat memberikan warna ungu pada makanan. Yang keempat wortel, dapat memberikan warna oranye pada makanan. Yang kelima kunyit, dapat memberikan warna kuning pada makanan. Keunggulan pewarna alami yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Kelemahan pewarna alami yaitu yang pertama, cenderung memberikan rasa dan aroma yang khas dan tidak diinginkan. Yang kedua, warnanya mudah rusak karena pemanasan. Yang ketiga, warnanya kurang kuat atau lebih pucat. Yang keempat, jenisnya terbatas. Selanjutnya adalah pewarna buatan. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia menggunakan bahan yang berasal dari kimia sintetis. Macam-macam pewarna buatan yaitu yang pertama, warna biru yang didapat dari Brilliant Blue FCF. Yang kedua, warna kuning yang didapat dari Tartazin. Yang ketiga, warna oranye yang didapat dari Sunset Yellow FCF. Yang keempat, warna hijau yang didapat dari First Green FCF. Yang kelima, warna merah yang didapat dari Allura Red AC. Penggunaan pewarna buatan harus melalui pengujian yang sangat ketat untuk kesehatan konsumen. Keunggulan pewarna buatan antara lain yaitu yang pertama praktis dalam penggunaan, yang kedua jenisnya lebih banyak, yang ketiga harganya murah, yang keempat warnanya lebih kuat, yang kelima warnanya tidak rusak dalam pemanasan. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Pemanis dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami adalah bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Contohnya adalah gula merah dan gula pasir. Sedangkan pemanis buatan
dibuat melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat dihasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Macam-macam pemanis buatan yaitu yang pertama, aspartam. Aspartam adalah jenis gula rendah kalori. Aspartam memiliki beberapa keunggulan yaitu rasa manisnya mirip dengan gula tanpa rasa pahit dan aspartam tidak merusak gigi. Yang kedua, sakarin. Sakarin adalah pemanis buatan yang tidak berkalori. Sakarin dan aspartam sering digunakan di industri minuman kaleng atau kemasan. Keunggulan sakarin yaitu tidak bereaksi dengan bahan makanan, sehingga makanan yang ditambah dengan sakarin tidak mengalami kerusakan. Selain itu, sakarin harganya murah. Yang ketiga, kalium asesulfam. Kalium asesulfam memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 kali dari kemanisan gula pasir. Kelebihannya adalah mempunyai sifat stabil pada pemanasan serta tidak mengandung kalori. Yang keempat, siklamat. Siklamat merupakan pemanis buatan yang diizinkan untuk digunakan pada produk makanan dan minuman dengan dosis yang telah ditetapkan oleh BPOM. Siklamat memiliki tingkat kemanisan 30-50 kali dari sukrosa. Yang ketiga, pengawet. Pengawet merupakan zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Pengawet makanan dibagi menjadi 3, yaitu pengawet makanan secara fisik, pengawet makanan secara kimia, pengawet makanan secara biologis. Pengawet makanan secara fisik meliputi pengasinan, pemanisan, pengasapan, pengalengan, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengeringan, dan penyinaran. Pengawet makanan secara biologis yaitu fermentasi dan penambahan enzim. Pengawet makanan secara kimia. Penambahan pengawet yang diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia yaitu yang pertama, asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap, dan saus. Yang kedua, asam askorbat untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Yang ketiga, natrium nitrat untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Yang keempat, asam propionat untuk mengawetkan roti dan keju olahan. Yang kelima, butil hidroksianisol untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Yang keenam, butil hidroksitulen untuk mengawetkan oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Yang keempat, penyedap makanan. Penyedap makanan dibagi menjadi penyedap rasa dan pemberi aroma. Penyedap rasa, zat tambahan pada makanan yang berfungsi untuk meningkatkan rasa yang telah ada di dalam makanan tanpa memberikan rasa baru. Bentuk paling umumnya adalah monosodium glutamat atau MSG. MSG dibagi menjadi MSG alami dan MSG buatan. MSG alami. MSG dapat ditemui secara alamiah pada buah-buahan dan sayuran seperti tomat dan brokoli serta protein hewani. MSG buatan. MSG dapat disintesis secara buatan dengan menggunakan berbagai metode seperti ekstraksi dari sumber-sumber alam. Kemudian dijadikan konsentrat ataupun fermentasi bakteri. Yang kedua adalah pemberi aroma. Aroma memainkan peranan penting dalam definisi rasa pada makanan. Aroma berasal dari senyawa kimia yang terkandung dalam bahan makanan. Pada bahan-bahan makanan alami, molekul aroma merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rasa makanan.
Pada umumnya, penambah aroma dipergunakan pada makanan olahan yang tidak memiliki aroma secara alami agar dapat dikonsumsi. Yang kelima, pengemulsi. Emulsi merupakan sebuah proses pencampuran dua cairan yang normalnya tidak dapat dicampur, seperti air dan minyak menggunakan bantuan cairan lain yang diberi nama pengemulsi. Salah satu contoh pengemulsi yang paling sering digunakan dalam makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur. Contoh produk emulsi yaitu mentega, mayonaise, dan krim. Yang keenam, pengental. Bahan tambahan yang digunakan untuk mengentalkan dan memekatkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contoh produk emulsi yaitu jelly, tepung pati, dan gelatin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.